Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan video part 2 materi vektor, yaitu kelas 10 semester review KB 3.3 dan 4.3. Ini yang part 2 ya. Yang part pertama kemarin kita sudah membahas tentang metode secara grafis, mengerjakan vektor secara metode grafis. Kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui komponen vektor. Siswa dapat mengetahui cara mencari resultan vektor melalui metode analisis atau analitis menggunakan rumus kosinus. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara mencari resultan vektor dengan menggunakan metode uraian. Di sini ada peta konsep. Peta konsep di sini akan membahas tentang vektor juga seperti yang kemarin atau video yang part 1 itu juga membahas vektor, namun dengan menggunakan ini. Kalau ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Yang pertama kita akan membahas sudut-sudut istimewa. Yang kedua yaitu nanti kita akan mencari komponen-komponen dari vektor. Nah, komponen vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu pada sumbu X, dan yang kedua yaitu pada sumbu Y. Nah, materi berikutnya kita nanti akan belajar tentang metode analisis. Nah, metode analisis ini digunakan untuk mengerjakan dua buah vektor. Nah, kalau kita ingin mencari resultan itu lebih dari dua vektor, itu menggunakan metode uraian. Nah, metode uraian ini bisa digunakan untuk mencari dua vektor atau lebih. Nah, jadi kalau ada dua vektor, kalian juga bisa menggunakan metode uraian. Tapi lebih enak kalau pakai metode analisis itu yang dua vektor. Nah, kalau lebih dari dua vektor atau bisa 3, 4, atau 5, itu bisa menggunakan metode uraian. Gimana caranya kita pelajari di slide berikutnya. Yaitu yang pertama ada sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu apa sih, Mbak? Nah, sudut istimewa itu adalah sudut-sudut yang terbentuk di sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan nanti ada seterusnya. Nah, kalian nanti akan lebih jelasnya akan mempelajari pada pelajaran matematika. Nah, ini hanya konsep dasar atau awal-awal dari materi sudut-sudut istimewa. Ini cuma menyinggung sedikit, karena nanti kita kalau belajar vektor itu nanti pasti akan ketemu sudut-sudut ini. Antara lain yaitu sudut 0 sampai sudut 90 derajat. Itu yang umum digunakan pada materi vektor kelas itu. Nanti kan ada sin sama cos. Nanti kalau misalkan sin 0 itu berapa? Nah, sin 0 itu sama dengan setengah akar 0. Nah, setengah akar 0 ini sama dengan 0. Berarti sin 0 itu berapa? 0. Ya, gitu ya. Nah, kalau sin 30 berapa, Mbak? Nah, kalau sin 30 berarti setengah akar 1. Nah, setengah akar 1 itu hasilnya adalah setengah. Berikutnya ada sudut 45 derajat. Sinnya berapa? Setengah akar 2. Terus berikutnya yaitu ada sin 60, besarnya setengah akar 3. Dan yang terakhir ada sin 90 yaitu setengah akar 4. Nah, setengah akar 4 itu berapa sih? 1, ya kan? Terus berikutnya yaitu kalau mencari cos. Cos itu kan di sini ya, kalau cos 0 itu sama dengan setengah akar 4, ya kan? Nah, setengah akar 4 itu adalah 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah akar 1, yaitu setengah. Sedangkan cos dari 90 yaitu setengah akar 5, sama dengan itu ya. Cara mudah untuk menghafalin gimana sih, Mbak? Kok kotak-kotak gini? Nah, cara mudah untuk menghafal, kita lihat
ini kan berurutan ya. Kita mulai dari sin dulu. Nah, sin 0 itu kan setengah akar 0. Sin 30 yaitu setengah akar 1. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Sin 90 yaitu setengah akar 4. Nah, ini kan urut dari mulai akar 0 hingga akar 4, ya kan? Nah, cara mudah menghafalinya seperti itu. Kita urutkan kalau sin itu mulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Nah, nanti kita bisa mengetahui hasil dari situ tersebut, gitu ya. Kalau cos gimana, Mbak? Nah, kalau cos tadi kan kalau sin itu diawali dengan setengah akar 0. Nah, sedangkan kalau cos itu kebalikannya. Kalau cos 0 itu berarti setengah akar 4. Baik akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, dan akar 0, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Selain dari sudut-sudut ini, ada juga sudut berikutnya, ada sudut 37 derajat dan 53 derajat. Sinnya berapa? Sin dari 30 derajat itu sama dengan 3/5. Asalnya 3/5 dari mana, Mbak? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. 3 dibagi 5 itu sama dengan 0,6. Jadi sin 37 itu hasilnya 0,6. Nah, kalau sin 53 itu 4/5. Nah, 4/5 itu kalau 4 dibagi 5 itu sama dengan 0,8, gitu ya. Nah, kalau cos itu juga kebalikannya. Kalau cos 37 itu berarti 4/5 sama dengan 0,8. Cos 53 berarti 3/5 sama dengan 0,5. Jadi seperti itu ya. Nah, kita bahas tentang tadi ya. Nah, tadi kan ada 3/4/5 gitu, 3/5 sama 5/4 gitu ya. Nah, kita bahas kalau misalkan, nah tadi kan ini 3/5. Kalau sin itu pasti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Enaknya gini bilang, sin demi, sin depan per miring, gitu ya. Nah, sisi depan mana? Sisi depan kan ini. Terus sisi miringnya berapa? Ini kan, berarti 3/5 itu sama dengan sin, gitu ya. Nah, sinnya itu di sini, kayak. Terus yang berikutnya ada cos. Cos itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya mana? Sampingnya ini dibagi dengan sisi miring. Nah, kalau cos itu biasanya enaknya menyebut yaitu cos sami, samping per miring, gitu ya. Cos 4/5, gitu ya. Terus ada ini 3/5, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah bisa dipahami. Berikutnya yaitu ada komponen vektor. Tadi di awal pada peta konsep itu sudah dipaparkan, yaitu ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, di komponen vektor ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ingat, ini adalah koordinat kartesian, yaitu ada sumbu X dan ada juga sumbu Y. Sumbu X yaitu yang arah horizontal, sedangkan sumbu Y yaitu arahnya vertikal. Oke? Nah, namanya kalau komponen vektor itu biasanya disebut dengan AY. Ini ada AX, di sini ada A, gitu ya. Nah, A ini apa? Nah, kalau A ini adalah sebuah vektor. Ini vektor A. Terus kita mencari komponen vektor A pada sumbu X misalkan ya. Nah, di sini ada AX, gitu ya. AX berarti komponen pada sumbu X. Terus ini kalau ini berarti komponen pada sumbu Y, vektor pada komponen sumbu Y, gitu ya. Nah, di sini ini ada theta. Theta ini apa? Theta itu sudut aktif antara vektor ini ya. Nah, kalau kita mencari AX berarti kita mencari ini rumusnya gimana? Rumusnya A cos theta. Kalau mencari AY itu apa rumusnya? AY sama dengan A sin theta. Apakah selalu seperti itu, Mbak? Apakah AX itu selalu A cos theta? Nggak bolehkah A sin theta gitu ya? Boleh, kita tidak harus menuntut
tidak tentu, ini rumus ini tidak harus memakai ini ya. Cos sama sin itu dilihat dari sudut apitnya. Sudut apit ini kalau berada di ketepaan, ini sudut apitnya ini kan berada pada sumbu X, ya kan? Pada AX. Nah, berarti kita menggunakan cos. Sedangkan AY ini kan tidak diapit sudut. Kita menggunakan sin. Nah, nanti misalkan ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu nanti misalkan diketahuinya sudut apitnya di sini ya. Berarti kalau AX itu menggunakan sin karena AX itu tidak diapit dengan sudut gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soalnya. Terus ini ada keterangannya, A yaitu vektor A, AX yaitu komponen A pada sumbu X, AY yaitu komponen vektor A pada sumbu Y, dengan theta yaitu sudut yang dibentuk antara vektor A dan sumbu X. Nanti kalau misalkan sudutnya itu ditaruh di sini, berarti namanya besar sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu Y. Kalau misalkan sudutnya itu di sini, gitu ya. Berikutnya yaitu ada vektor analisis. Nah, digunakan untuk menyelesaikan atau mencari resultan dua vektor. Ini hanya digunakan untuk menyelesaikan dua vektor saja. Nanti kalau ada lebih dari dua vektor menggunakan vektor uraian, gitu ya. Nah, kita langsung masuk contoh soal saja. Ini karena ini menggunakan rumus hampir sama dengan metode yang awal, yaitu metode grafis. Kita menggunakan rumus yang akar itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat, itu ya. Nanti kita selesaikan. Nah, contoh soal, dua buah vektor masing-masing 20 Newton dan 60 Newton. Berarti F1 besarnya 20 Newton, F2 besarnya 60 Newton. Dengan sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Kita tulis 60 derajat. Berapakah resultan dari kedua vektor tersebut? Nah, kita gambarkan seperti ini. Kita cari resultannya. Seperti ini ya, ini kan diapit 60 derajat di sini. Terus kita tulis, nah ini rumus yang di awal atau video part 1. Nah, ada R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta, gitu ya. Nah, R-nya sama dengan berapa jadinya? Akar F1 besarnya 20 dikuadratkan ditambah 60 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 60 cos 60. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita jumlah-jumlahkan gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan 20 akar 13 Newton. Ini kurang Newton ya. Oke, satunya Newton. Kalau nanti gitu ya. Nah, berikutnya ada vektor analisis contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini berbeda, bukan berbeda tapi jenisnya lain dengan soal yang pertama tadi. Di sini ada dua buah vektor memiliki besar yang sama. Berarti dua buah vektor itu memiliki besar yang sama. Jika hasil bagi ya, selisih dan resultan antara kedua vektor tersebut adalah akar 3, maka kosinus sudut apit antara kedua vektor adalah berapa gitu ya. Nah, diketahui kan hasil bagi antara selisih dan resultan. Berarti R dibagi dengan S, ya kan? Nah, R dibagi dengan S itu sama dengan akar 3. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu T-nya berapa besarnya gitu ya. Nah, kita selesaikan. Tadi kan diketahui R itu resultan itu rumusnya kan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 F2 cos theta. Nah, kalau selisih itu tandanya di sini minus. Rumusnya sama, namun yang berbeda yaitu tandanya di sini. Kalau resultan itu dijumlahkan, kalau selisih itu dikurangi. Seperti ini ya. Nah, ini diingat-ingat lagi, ini materi di part 1. Terus tadi diketahui R per S tadi di awal yaitu akar 3. Ini tetap ditulis seperti yang di atas agar mudah untuk mengerjakannya. Akar 3 kita tulis lagi. Nah, tadi kan disebutkan di awal soalnya itu
F1 dan F2 itu besarnya sama. Terus saya buat seperti ini, boleh kan? Nah, 2F kuadrat, ini kan besar F1, F2 itu kan sama, jadi bisa dituliskan menjadi 2F kuadrat. Ini juga seperti itu, 2 dikali F kuadrat cos theta. Yang bawah itu juga sama, hanya tandanya ini tetap dikurangi, oke? Nah, akan menjadi seperti ini. Ini juga sama ya, seperti ini, seperti yang di atas, sama. Nah, untuk menghilangkan akarnya gimana, Mbak? Nah, kalau menghilangkan akarnya, kedua ruas akar 3 ini dan ruas si 2F akar 2F kuadrat ini dikuadratkan, oke? Berarti kalau dikuadratkan kan gini. Masih ingat kan materi dari SMP atau di SMA di SD, kalau ada akar A dikali dengan akar A gitu ya. Nah, jawabannya pasti A gitu ya. Nah, kalau kita akar 3, kita tulis akar 3 dikali dengan akar 3, akar sama dengan 3. Berarti ini ditulis 3, hasilnya berarti 3 di sini ya. Terus di sini juga sama, kalau dikuadratkan, ingat ini akar A dikali akar A itu sama dengan A. Kalau ini dikuadratkan berarti akarnya hilang gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. 3 sama dengan 2F kuadrat plus 2F bla 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 ini ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, berikutnya kita selesaikan atau kita kali silang terlebih dahulu. Kita kali silang yaitu kan 3 itu sama dengan 3/1, iya kan? Nah, terus kita kali silang 3 dikali dengan yang minus, 1 dikali dengan yang positif. Gimana jadinya? Jadinya yaitu 3 dikali, jangan lupa diberi kurung. Ingat, ini bukan perkalian hanya pada 2F kuadrat saja. Nah, 2F yang belakang ini juga dikalikan ya, jangan sampai lupa. Ini diberikan kurung agar bisa dikalikan. Luas sini dikali sini gitu ya. Itu sama dengan yang ini 1 dikali dengan 2F. Ini kan positif, yang ini dikali yang atas gitu ya. Tapi 1 itu bisa ditulis, bisa tidak. Kalau Mbak biasanya tidak pernah menulis kalau angka 1 dikali berapa gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 3 dikali 2 itu kan sama dengan 6. Ini 6F kuadrat. Kalau ini dikali juga 6 gitu ya. Dan ini hasilnya tetap diturunkan seperti itu. Dan kita tinggal mengalihkan. Terus kita tidak mendapatkan cos theta itu sama dengan 4F kuadrat per 8F kuadrat sama dengan cos setengah. Nah, cos setengah itu berapa? Kita ingat-ingat lagi. Kalau cos setengah itu berarti sama dengan theta sama dengan 60. Berarti cos 60 itu sama dengan setengah gitu ya. Nah, berikutnya yaitu ada vektor uraian, digunakan untuk menyelesaikan atau mencari resultan 2 vektor atau lebih. Nah, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama yaitu menguraikan setiap vektor menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Tadi yang sudah kita pelajari di awal yaitu ada Fx sama Fy. Nah, tadi kan sudah kita pelajari ya. Jadi Fx itu sama dengan F cos theta, Fy itu sama dengan F sin theta. Apa selalu seperti itu? Kan tidak, tadi sudah kita bahas di awal, oke? Langkah yang kedua yaitu menjumlahkan setiap komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan nanti ada 3 vektor. Nah, ketiga vektor itu tadi kan dicari sumbu X-nya pada sumbu Y-nya juga. Jadi kan ada 3. Berarti ketiga vektor ini atau ketiga komponen vektor ini nanti dijumlah dengan rumus sigma Fx. Oke? Nah, nanti kita pelajari di contoh soal. Nah, kalau Fx tadi kita ingat ada koordinat kartesian ya. Ada koordinat kartesian yaitu seperti ini, angkatlah ini lurus ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, kalau pada sumbu X itu ke arah ke kanan itu positif, arah ke kiri yaitu negatif. Sedangkan pada komponen pada sumbu Y itu kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Oke. Nah,
kalau sudah dicari sigma fx sama sigma fy-nya, nah kita harus menghitung resultan vektor dengan rumus seperti ini. Akar dari jumlah fx dikuadratkan dan jumlah fy dikuadratkan, gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yaitu ada seperti ini. Ada sebuah gambar yaitu ada 3 buah vektor. Vektor yang pertama yaitu F1 itu sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, F3 24 Newton. Seperti ini kita cari resultannya. Yang pertama yaitu kita menguraikan sumbu X-nya terlebih dahulu. F1 ini kan ada pada sumbu X dengan besar 20. Nah, sudutnya kan tidak ada. Kita langsung tulis F1 X itu sama dengan 20 Newton karena tidak mengapit sudut. Terus F2X kan di sini. Nah, kita lihat ini kalau tadi kan positif karena arah ke kanan. Nah, pada F2 itu kan arahnya ke kiri, berarti tandanya negatif. Berarti negatif F2. Nah, ini pada sumbu X itu kan tidak mengapit sudut, berarti kita, nah yang mengapit kan pada sumbu Y-nya. Nah, kita menggunakan rumus sin, berarti sin 30. Kita tulis min 20 sin 30 besarnya setengah, F2 berarti sama dengan min 10 Newton, gitu ya. Terus kita cari F3-nya. F3 berarti ini arahnya kemana? Nah, arahnya ini kan ke kiri juga kalau pada sumbu X. Nah, arahnya ke kiri berarti kita menggunakan min F3 cos theta. Kenapa cos? Karena pada sumbu X itu mengapit sudut. Sudutnya sebesar 60. Berarti menggunakan cos, gitu ya. Nah, ini jawabnya. Ini ada 3 buah vektor. Yang pertama hasilnya plus 20, yang kedua minus 10, dan yang ketiga minus 12. Kalau dijumlahkan menjadi seperti itu. Sigma fx sama dengan 20 ditambah 10 dikurangi 10 dikurangi 12 sama dengan min 2. Berarti sigma fx itu besarnya min 2, gitu ya. Nah, setelah kalau sudah mencari sumbu x-nya, kita melakukan penguraian terhadap sumbu y-nya. Nah, pada sumbu y yang pertama f1. Loh, kenapa tak 0, Mbak, jawabnya di sini? Karena pada sumbu y itu kan tidak ada. F1 itu hanya berada pada sumbu X saja, berarti Fy-nya kan tidak ada, berarti kita tulis 0 Newton, gitu ya. Nah, terus F2-nya, ini arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, ke atas kan? Nah, kalau ke atas, yaitu pada sumbu Y, itu menggunakan plus, tidak minus, karena ke atas, berarti plus F2 cos theta. Nah, kenapa cos? Karena 30 ini berada pada sumbu Y, atau yang diapit sudut yaitu pada sumbu Y-nya, berarti menggunakan cos, ya kan? Nah, kita tinggal masukkan 20 cos 30, 20 dikali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3. Ini F2Y-nya. Nah, sekarang kita cari F3Y. F3Y-nya itu yaitu ke bawah kan arahnya, berarti tandanya minus. Berarti minus F3 sin. Kenapa sin? Karena yang mengapit sudut yaitu pada sumbu X. Pada sumbu Y kan tidak mengapit sudut, berarti menggunakan sin, gitu ya. Min 24 dikasih setengah akar 3, sin 60 hasilnya kan setengah akar 3, berarti jawabnya min 12 akar 3, gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan mendapatkan komponennya 0, 10 akar 3 dan minus 12 akar 3, kita mencari sigma Fy-nya. Berapa sigma Fy-nya? Yaitu min 2 akar 3. Karena 0 ditambah 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3 itu sama dengan min 2 akar 3. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, tadi kan sudah mau mencari komponen-komponen masing-masing, terus sudah menjumlahkan. Langkah ketiga tadi apa? Langkah ketiga yaitu mencari resultan. Tadi diketahui kan sigma Fx itu sama dengan min 2 Newton. Sigma Fy-nya berapa? Min 2 akar 3 Newton, ya kan? Nah, kita cari resultannya. Rumusnya apa? Rumusnya seperti yang di awal, R sama dengan akar sigma Fx dx F
fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Tinggal dimasukkan. Tadi kan sigma fx-nya itu kan min 2 dikuadratkan, terus yang fy-nya yaitu min 2 akar 3 dikuadratkan. Lalu dimasukkan. Nah, ketemulah R sama dengan akar 6. Nah, akar 6 itu sama dengan 4 Newton. Berarti resultannya yaitu sebesar 4 Newton, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga sedikit pemaparan materi vektor ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.